A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan taat kepadanya. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan tunduk pada keagungannya. Tidak ada kecukupan kecuali dengan rahmatnya. Tidak ada aman dan ketentraman kecuali dengan naungan syariatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi teragung dan termulia, Nabi Muhammad SAW, yang tulus sebagai rahmatan bagi alam semesta, imam bagi orang yang bertakwa, hujjah bagi seluruh umat manusia. Dengannya Allah membuka mata yang buta, telinga yang tuli, hati yang terlena. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikut syariatnya. Dan semoga juga tercurah untuk keluarga Nabi, para sahabat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenikmatan demi kenikmatan telah kita rasakan hingga Allah menghantarkan kita pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriah. Sungguh Ramadan yang baru saja berlalu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Hal ini karena ibadah puasa Ramadan yang salah satunya memberikan nilai pembinaan yang sangat dalam, yakni mengukuhkan dan memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang amat kita butuhkan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nantinya. Ibadah puasa yang kita laksanakan pada hakikatnya merupakan sarana bagi kita untuk dapat mencelup dan memperbaiki diri, sehingga di akhir Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan lebih baik. Pribadi yang unggul dan lebih baik yang dimaksud tiada lain adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki moralitas, akhlak yang baik, dan menjadi pribadi-pribadi yang kembali kepada fitrah kita. Seorang muslim yang berhasil dalam berpuasa akan memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, yakni ia memiliki kesulitan sosial. Maka sikap orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dan taat dengan apa yang telah Allah tetapkan. Mereka yakin bahwa yang telah Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agar pencapaian peningkatan takwa bisa kita raih dan dapat kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi penting bagi kita memahami hakikat takwa yang sesungguhnya. Ungkapan Ali bin Abi Thalib tentang takwa, beliau katakan, al-khawfu minal jalili wal amali bil tanzili wal istiqdadu li yaumi rihali wal ridai bil qalil. Takutkah kamu kepada Allah yang maha mulia, mengamalkan apa yang termuat dalam At-Tanzil Al-Quranul Karim, mempersiapkan diri untuk hari meninggalkan dunia, dan ridho dengan hidup seadanya. Dari ungkapan di atas, ada 4 hakikat takwa yang harus ada pada diri kita, dan ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap yang harus kita miliki adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukanlah seperti kita takut kepada binatang buas yang menyebabkan kita harus menjauhinya.
Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takut kepada murkanya, siksa dan azabnya, sehingga hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jauhi, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita dekati. Inilah yang disebut dengan takarruf ilallah, mendekatkan diri kita sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan penyimpangan dari segala ketentuannya. Namun sebagai manusia biasa, mungkin saja seseorang melakukan kesalahan. Karenanya bila kesalahan dilakukan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta maaf kepada orang-orang yang dia bersalah kepadanya. Bahkan bila ada hak orang lain yang diambilnya, maka dia mau mengembalikannya. Yang lebih hebat lagi, bila kesalahan yang dilakukan ada jenis hukumannya, maka ia pun bersedia dihukum, bahkan meminta dihukum, sehingga ia tidak menghindar dari hukum itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya mendidik kita untuk menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita akan selalu menyesuaikan diri dengan segala ketentuan-ketentuannya. Kalau kita ukur dari sisi ini, kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang belum bertakwa karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat takwa yang kedua, beramal berdasarkan wahyu. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi petunjuk bagi manusia agar bisa bertakwa kepadanya. Karena itu, orang yang bertakwa akan selalu beramal atau melakukan sesuatu berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk wahyu adalah hadis atau sunnah Rasulullah SAW, karena ucapan dan perilaku Nabi memang didasari oleh wahyu. Dengan kata lain, seseorang disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Dalam konteks inilah menjadi amat penting bagi kita untuk selalu mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab bagaimana mungkin kita akan beramal sesuai dengannya bila memahaminya saja tidak. Dan bagaimana pula kita bisa memahami bila membaca dan mengkajinya pun tidak. Suatu ketika ada beberapa orang sahabat yang dahulunya beragama Yahudi. Mereka ingin sekali bisa melaksanakan ibadah pada hari Sabtu dan menjalankan kitab Taurat. Tapi turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat mereka tidak menjadi melakukannya. Allah berkata dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 208, "Ya ayyuhallazina amanu qulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral rahimakumullah, hakikat takwa yang ketiga, mempersiapkan diri untuk akhirat. Mati merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada setiap orang. Keyakinan kita menunjukkan bahwa mati bukanlah akhir dari segalanya, tapi mati justru awal dari kehidupan baru, yakni kehidupan akhirat yang enak dan tidaknya sangat tergantung pada keimanan dan amal soleh seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, orang yang bertakwa akan selalu mempersiapkan dirinya dalam kehidupan di dunia untuk kebahagiaan kehidupan di akhirat nantinya. Harus kita akui, banyak di antara kita yang merasa ajal itu masih lama menghampiri, sehingga tidak muncul amal soleh, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, maupun organisasi sosial dan politik. Keluhan kita adalah tidak punya waktu dan kekurangan waktu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, "Faman kana yarju liqa'i rabbi walyamal sholihan
wa la yusrik bi ibadati rabbi ahad. Barang siapa mengharap berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hakikat takwa yang keempat, ridho meskipun sedikit. Setiap kita pasti ingin mendapat sesuatu, khususnya harta dalam jumlah yang banyak, hingga bisa mencukupi diri dan keluarga, serta bisa berbagi kepada orang lain. Namun keinginan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Ada saat di mana kita mendapatkan banyak, tapi pada saat yang lain kita mendapatkan sedikit, bahkan sangat sedikit dan tidak cukup. Orang yang bertakwa selalu ridho dan menerima apa yang diperolehnya, meskipun jumlahnya sedikit. Inilah yang disebut dengan qanaah. Sedangkan kekurangan dari apa yang diharapkan bisa dicari jalan lain, penuh kesungguhan dengan cara-cara yang halal. Korupsi yang menjadi penyakit bangsa kita hingga saat sekarang ini adalah karena tidak ada sikap ridho menerima yang menjadi haknya. Akibatnya ia masih saja mengambil hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam minal amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu orang yang mengetahui. Sikap menerima membuat kita bisa bersyukur, dan bersyukur membuat kita akan memperoleh rezeki dalam jumlah yang lebih banyak. Bahkan bila jumlahnya belum juga lebih banyak, rasa syukur membuat kita bisa merasakan sesuatu yang sedikit terasa seperti banyak, sehingga yang merasakan manfaatnya tidak hanya kita dan keluarga, tapi juga orang lain. Demikianlah hakikat ketakwaan yang harus tercermin dalam pribadi kita sebagai hamba-hamba Allah yang berhasil mengarungi Ramadan bulan suci ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puasa juga bertujuan untuk melatih kepekaan sosial sesama kita. Untuk itu mari kita renungkan sejenak. Kita saksikan sebagian besar anak-anak kita bersukaria, melonjak ke sana kemari karena riang dan sukanya. Dengan bangga dan riang dipakainya baju baru pemberian ibu, dipamerkannya sepatu merah hadiah ayah. Begitu agaknya suasana sebagian besar keluarga kita menyambut tibanya hari raya dengan sungguhan jamuan yang enak dan mahal. Akan tetapi di sisi lain, saudara kita atau mungkin tetangga dekat kita, para janda yang telah ditinggal suaminya, para fuqara dan masakin, merintih karena usahanya bangkrut, karena tidak memiliki modal, atau karena pertaniannya gagal panen. Bagi mereka, Idul Fitri saat ini mereka rayakan tidak dengan pakaian baru, tidak dengan menghidangkan makanan yang lezat, tidak pula dengan hati yang gembira. Mereka sambut hari raya dengan perasaan pilu dan hati duka karena serba tidak ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudaraku, mari kita renungkan juga nasib anak-anak yatim piatu. Kita tanyakan pada hati nurani kita masing-masing, tidak berdosakah kita bila kita terus menutup mata menyaksikan anak-anak itu terapung-apung dalam gelombang kesedihan, tenggelam dalam lautan air mata, dengan perasaan yang pedih, dengan hati yang teriris-iris. Mereka saksikan orang lain berhari raya. Pada siapakah mereka akan mengadu nasib? Kemana ia akan pergi? Patah dahan tempat berpijak, putus tali untuk bergantung. Ayah bunda telah tiada, sanak pemilih membenci, orang sekampung menjauhi. Tidak ada yang menggendong, tak ada tangan yang meminjing. Sudah berhasilkah puasa kita yang salah satu tujuannya melatih kepekaan sosial,
Sadarkah kita bahwa harta yang kita miliki ada sebagian hak para du'afa dan masakin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lisailil wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta karena memang tak punya, dan dari yang bertangan tanpa sekalipun pantang mereka meminta. Terpikirkah oleh kita, bila saja wajah tampan atau cantik kita akan pudar hanya karena percikan minyak panas saat kita lengah memasak? Atau rumah mewah yang kita miliki akan musnah sekejap apabila terkena gempa atau terbakar hanya karena korsleting listrik? Atau kendaraan yang kita banggakan hancur karena kecelakaan? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur dalam hati nurani kita masing-masing. Dan yakinlah, semua itu hanyalah amanah dan hanya amalan soleh yang akan abadi menemani kehidupan kita di akhirat nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, selesai Ramadan ini mari kita membuka lembaran baru di bulan Syawal ini dengan menjadi hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh mendekatkan diri dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azamkan dalam hati, hidup hanyalah untuk mempersembahkan yang terbaik, bermakna bagi dunia, berarti bagi akhirat, bermanfaat bagi diri, penuh maslahat bagi umat. Satu Syawal ini menjadi momentum untuk menjadi lebih baik. Ini semua dapat kita awali dengan penghormatan kita kepada kedua orang tua kita. Betapapun ada satu dua perlakuan orang tua kita yang kurang berkenan di hati, tapi ingatlah bahwa darah dagingnya mengalir dan melekat di diri kita. Makanan yang sehari-hari kita makan pun adalah buah dari tetesan keringatnya. Alangkah lebih baik apabila kita bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan tunda waktu untuk membahagiakan mereka. Mohonkanlah maafnya atas segala kesalahan dan kelalaiannya selama ini. Karena siapa tahu Allah Subhanahu wa taala akan segera menakdirkan perpisahan antara kita dengan mereka untuk selama-lamanya. Kalau keduanya sudah berada di dalam kubur, bagaimana kita bisa mencium tangannya? Kita tidak bisa mempersembahkan bakti apapun kalau mereka sudah terbujur kaku. Jangan enggan untuk menjaga, membela, membahagiakan, memuliakan, menghormati, dan berbuat yang terbaik terhadap keduanya. Jangan lupa untuk selalu mendoakan keduanya agar mendapatkan husnul khotimah. Akhirnya, marilah kita mempererat hubungan silaturahim dalam kesempatan Idul Fitri ini. Mari kita sama-sama membersihkan hati kita sesama muslim, hilangkan rasa benci, rasa dengki, gantilah semua itu dengan mahabbah dan merahmat, serta kasih sayang dengan hati terbuka, muka yang jernih, dan tangan yang terulurkan. Kita saling bermaaf-maafan, kita buka lembaran baru yang putih bersih, kita tutup halaman lama yang mungkin banyak kotoran dan noda. Biarlah yang tua memberi maaf kepada yang muda, ayah memberi maaf kepada anak, suami memberi maaf kepada istri, mertua memberi maaf kepada menantu. Demikian pula sebaliknya dengan ucapan ja'alallahu minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat menikmati Idul Fitri yang penuh dengan kegigihan untuk akrab dengan Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan untuk menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya untuk diri khatib pribadi